Selamat pagi saudara-saudara jemaat yang hadir mendengar khotbah Bapak Gembala dari rumah saudara masing-masing, saudara-saudara jemaat Kalos Onogiri dan saudara-saudara jemaat Kalos Cabang Pondok. Marilah kita bersama-sama mendengar firman Allah yang akan kita dengar bersama-sama sebagai renungan dan sebagai santapan rohani kita untuk kita hidup hari-hari untuk menikmati kasih dan kemurahan Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang kita dengar bersama. Namun sebelum kita dengar firman Allah, saudara, mari kita nyanyi bersama-sama satu pujian Berhembuslah Roh Kudus. Kita nyanyi sambil kita dalam doa. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu digerakkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu diurangkan di tempat ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap terima kasih kepada-Mu Tuhan, bila malam pagi ini atau hari ini kami masih Engkau berikan waktu kesempatan yang baik untuk kami boleh mendengar kembali lagi firman Allah yang akan kami dengar bersama-sama, yang Engkau beritakan lewat hamba-Mu. Pakailah kami Tuhan yang mendengar dan yang menyampaikan. Kuduskan, layakkanlah kami Tuhan, supaya firman Allah yang benih hidup jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga firman Allah menghidupkan iman kami untuk kami lebih sungguh-sungguh dalam pengiringan kami, ketaatan kami, kesetiaan kami di dalam kami mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita dengar firman Allah yang akan saya
sampaikan firman Allah pada pagi ini yang bertemakan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Nah, ayat itu terdapat dalam kitab Roma pasal 10 ayat 11. Demikian bunyi ayat ini, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, itu Tuhan, tidak akan dipermalukan atau dikecewakan. Saudara-saudara, setiap kita memohon kepada Tuhan, keyakinan kita pasti doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang mengerti apa yang kita harapkan dan rindukan dari Dia. Namun kita akan lihat lebih dalam lagi, saudara, apa ayat yang kita baca saat ini. Dikatakan orang yang percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Nah, kita akan lihat dan kita akan ambil satu kata, percaya, itu tidak akan dipermalukan. Nah, kita akan cari arti percaya itu, saudara. Percaya itu betul beriman kepada Tuhan. Kita percaya kita sudah diselamatkan. Kita percaya segala hal apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tetapi asal percaya. Tapi kita ingin ambil kata percaya yang bagaimana yang Tuhan inginkan supaya kita tidak dipermalukan. Lalu kita lihat bersama-sama dalam kitab Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Nah, inilah yang sangat membahagiakan kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dan kita mohon kepada Tuhan dengan percaya, kita akan menerimanya dan hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Dan kita terus lagi, saudara, apa arti percaya yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi bukan hanya percaya saja yang kita ucapkan, tapi inti yang percaya bagaimana yang Tuhan minta kepada kita, supaya kita tidak dipermalukan, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan dan kita menerima apa yang kita mohon kepada Tuhan. Nah, saya mengajak saudara lihat dalam kitab Injil Matius 21 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, saya ulangi lagi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, di sini kita lihat firman Allah dengan penuh percaya. Ya, jadi bukan hanya percaya, tapi harus penuh percayanya, saudara. Sebab banyak orang yang kurang penuh percaya. Ya, saudara, dalam arti kata penuh di sini, full, lengkap, sempurna. Penuh itu berarti tidak setengah, tidak seperempat, tidak 3/4, tapi harus penuh, 100%, segenap hati. Itu namanya penuh. Sebab apa? Sebagai orang yang tidak penuh percayanya. Jadi orang yang bimbang,
orang yang takut, orang yang khawatir. Di dalam firman Allah katakan orang yang meluah hati. Demikian juga tidak setia itu berarti orang yang belum penuh percaya. Ya, kalau orang yang setia itu berarti dia penuh percaya. Jadi orang kalau tidak setia itu berarti dia belum penuh percayanya, saudara-saudara. Tidak taat, itu berarti dia belum penuh percayanya kepada Tuhan. Memikirkan diri sendiri daripada kepentingan Tuhan, itu berarti dia belum penuh percayanya. Dia masih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Tuhan, berarti dia belum penuh percayanya, belum 100% percaya pada Tuhan. Jadi kalau kita belum penuh percaya kepada Tuhan, ini firman Allah katakan kita belum akan menerima apa-apa daripada Tuhan, karena kita belum penuh kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat firman Allah yang pernah saudara dengar dalam khotbah yang disampaikan oleh Bapak Gembala, peristiwa perjamuan kawin di negeri Kana yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 2. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 2. Saya akan singkat ayat yang kita lihat di sini. Di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bujung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Nah, ini dia, saudara. Mengisi sampai penuh. Tuhan bersuruh mengisi sampai penuh, dan mereka isi sampai penuh. Kalau tidak penuh, tidak akan lihat mujizat. Kalau diisi setengah, tidak akan lihat mujizat, saudara. Tuhan katakan penuh. Lalu mereka lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, isi penuh, mereka isi penuh. Demikian pula kalau kita percaya kita penuh, Tuhan minta kita penuh percaya, kita harus penuh. Dengan arti kata lain, kita tidak boleh bimbang, nggak boleh takut, nggak boleh gelisah, nggak boleh kita meluah hati. Kita berpikir yang negatif, itu berarti kita belum penuh. Kita tidak menunjukkan kesetiaan kita pada itu, berarti kita belum penuh. Jadi kesetiaan kita harus penuh, ketaatan kita harus penuh, kesungguhan hati kita untuk mengiring Tuhan harus penuh. Kalau belum penuh, kepercayaan kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Doa Tawarik, saudara, pasal 25 ayat 2 dikatakan, di situ saya bacakan, Raja Amasya melakukan yang benar. Nah ini, melakukan yang benar, tetapi ada tapinya. Ya, melakukan yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Nah ini saudara, kan sudah merasa sedikit heran ya, merasa sedikit kok begitu, melakukan dengan segenap, melakukan yang benar di mata Tuhan, tapi hanya tidak dengan segenap hati. Berarti Amasya melakukan yang benar di hadapan Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati. Berarti dia tidak penuh, saudara. Dan kita lihat akibat dari Amasya yang melakukan yang benar, tapi tidak dengan segenap hati. Akibatnya fatal, saudara. Dia dibunuh. Kita bisa lihat dalam kitab yang sama pasal 25 dan 2 Tawarik ayat 27 dikatakan,
Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia di Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Nah, orang yang mengerjakan setengah hati, walaupun kelihatannya benar, saudara, tapi dengan setengah hati, lama-lama orang tersebut bisa menjauh dari Tuhan. Dikatakan tadi ayat yang kita baca bersama-sama 2 Tuharin 25 ayat 17. 2 Tuharin 25 ayat 27. Sejak Amasya menjauhi Tuhan. Nah, sejak Amasya menjauhi Tuhan, akibatnya karena dia mengerjakan dengan sepenuh hati, mengerjakan yang benar kepada Tuhan, tapi setengah hati. Akhirnya lama-lama hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, saudara harus perhatikan. Saya katakan kepada saudara, kalau saudara mengerjakan sepertinya benar di hadapan Tuhan, tetapi engkau dan saya mengerjakan setengah hati, lama-lama kita punya hati bisa menjauh dari Tuhan. Ya, menjauh dari Tuhan itu berarti apa? Bukan berarti saudara tinggalkan Tuhan, tapi hatinya menjauh. Artinya tidak ada lagi respect, tidak ada lagi antusias, tidak punya gairah, tidak punya semangat, tidak punya itu namanya hati kita sudah menjauh, saudara. Karena kita mengerjakan setengah hati, bukan sepenuh hati. Jadi kalau kita ingin melihat sesuatu doa kita didengar oleh Tuhan, kepercayaan kita harus penuh, tidak boleh setengah hati. Nah, kalau kita baca dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5. Saudara buka ayat ini, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Perhatikan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauhi dari Tuhan. Nah, ini kita lihat Amasya mengerjakan yang benar, di hadapan Tuhan, tapi setengah hati. Tapi akhirnya hati yang menjauh dari Tuhan. Terkutuklah orang yang menjauh dari Tuhan. Sudah tidak tinggalkan Tuhan, sudah tetap kelihatannya ke gereja, kelihatannya saudara melayani, saudara berbakti, tapi seperti hatinya jauh dari Tuhan. Tidak ada kesukaan lagi berdoa. Ibadahnya seperti tidak ada satu kerinduan lagi. Hanya mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya seperti tidak ada sukacita. Itu namanya kita sudah menjauh dari itu. Berarti iman kita belum penuh, saudara. Dan doaku dan doamu, kalau seperti itu, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kita lihat fenomena orang Kristen sekarang seperti itu, saudara. Sepertinya berkenan apa yang dia berbuat, karena dia tidak pernah tidak berdoa, dia tidak pernah berbakti, selalu berbakti, kelihatannya berbakti, tapi hatinya tidak punya kerinduan, kesukaan, tidak merasa beban dalam hidupnya. Itu namanya hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Tidak respect, seperti tidak punya antusias, ya saudara, tidak punya gairah, ya sepertinya masa bodoh, acuh tak acuh, apatis dengan apa yang kita tahu itu untuk Tuhan. Sebab itu firman Allah katakan, terkutuklah orang yang menjauh dari Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak penuh imannya kepada, kepercayaan tidak penuh, ketaatannya tidak penuh.
Oleh sebab itu, saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kalau saudara ingin, dan saya ingin kita punya doa didengar, kepercayaan kita harus penuh. Seperti tadi Tuhan Yesus katakan, isilah penuh dengan air ini tempayan. Dan mereka pelayan-pelayan mengisi air sana penuh. Jadi Tuhan ingin supaya kita punya kepercayaan kita penuh, kesetiaan kita penuh, ketaatan kita penuh. Tidak terganggu, tidak terkontaminasi dengan keadaan apapun yang kita sedang hadapi seperti saat ini, saudaraku. Mungkin engkau saat ini sedang menjaga imun, menjaga supaya kita tidak terjangkit penyakit, tapi kita tidak sadar, kita tidak jaga iman kita yang penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan ibadah minggu ini, renungkanlah firman Allah. Kepercayaanmu harus penuh, kepasrahanmu harus penuh. Apa yang Allah minta, apa yang Allah suruh, jangan kita kerjakan setengah hati. Harus penuh, harus penuh. Baru kita lihat mujizat Allah yang luar biasa. Percaya iman pada Tuhan ialah iman yang alkitabiah. Ada seluruh kebenaran firman Allah tanpa diragukan, walaupun belum sudah melihat. Tapi iman harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan tidak punya arti apa-apa. Sebab itu dalam kesempatan pada pagi ini, firman Allah katakan, saudara, dalam ayat yang kita baca tadi dalam Matius pasal 21 ayat 22, kita harus penuh kepercayaan kita, baru kita punya doa dijawab oleh Tuhan waktunya yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu pada kesempatan ibadah pagi hari ini, dengan situasi kondisi yang kita alami, yang kejadian ini bukan di Indonesia saja, tapi seluruh negara. Mungkin ada 100 negara yang terkena pandemi COVID-19 yang saat ini kita lihat. Dan puji Tuhan, biarlah virus ini semakin hari semakin menurun, dan kita bebas lagi berbakti, memuji menyembah Tuhan yang luar biasa. Saya pernah katakan kepada saudara, apakah saudara tahu kalau permulaan bulan tahun 2020 terjadi seperti ini? Gak nyangka, saudara. Gak nyangka kita terjadi seperti ini. Goncang. Sehingga segi atau sendi-sendi ekonomi, pendidikan, dan perusahaan-perusahaan apapun semua kena imbas. Saudara dan saya tidak bisa kemana-mana. Itu sebabnya dengan kejadian seperti ini, Allah menuntut kita, imanmu harus penuh. Bukan imun kita dijaga penuh, tapi iman kita harus dijaga penuh, supaya kita bisa melihat doaku dan doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu pagi ini mari jemaat Kalos Manggi dari Pondok,
Allah minta imanmu penuh. Imanmu harus penuh, sungguh-sungguh pada Tuhan. Kalau engkau masih penuh kebimbangan dan kekhawatiran, minta Tuhan, ampunilah Tuhan kalau imanku belum penuh. Supaya kita jangan hanya menerima berkat kemurahan, tapi berkat perjanjian. Itu namanya berkat penuh. Kalau kita terima berkat perjanjian. Firman Allah yang saya sampaikan bukan buat saudara saya dan juga saya. Saya harus punya iman yang penuh. Dalam kondisi apapun yang kita hadapi, biar iman kita tetap penuh. Sungguh-sungguh kepada Tuhan yang berjanji setia. Saya ulangi kembali kata firman Allah, terkutuklah orang yang menjauh dari Tuhan. Saya katakan tadi, sudah tidak tinggalkan Tuhan, sudah masih tetap ke gereja, tapi hatimu seperti sudah jauh. Tidak kesukaan lagi untuk berdoa, tidak kesukaan lagi untuk menyembah, memuji Tuhan karena kondisi yang seperti ini. Hati-hati saudara, orang menjauh dari Tuhan, lama-lama dia akan mengalami akibat yang tidak menyenangkan. Sebabnya pada kesempatan pada malam ini, pagi ini, kita datang pada Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kita. Allah lebih mengerti diri kita sendiri daripada diri kita sendiri, saudara. Roh Kudus hadir bersama kita pagi ini. Di mana kau pergi, di mana kau berada, Tuhan Maha tahu semua dan semuanya. Pagi ini kita berdoa kepada Tuhan, berikan imanku yang penuh. Biar hatiku sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Biar Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus mengingatkan kita, supaya kita jangan sampai hati kita jauh, sehingga iman kita tidak penuh kepada Tuhan. Kiranya firman Allah yang saya sampaikan, yang singkat pagi ini, kiranya menyentuh hatiku dan hatimu, supaya kau diingatkan oleh Tuhan di hari-hari yang penuh dengan segala masalah yang dunia sedang alami seperti ini. Biar kita percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang Tuhan tidak bisa berbuat. Yang mungkin bagi manusia, tapi tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan pasti memberikan kepada kita. Allah yang berjanji setia. Tidak perkara yang mustahil bagi Tuhan. Allah bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang kita tidak dapat pikirkan. Sebabnya, mari kita berdoa. Pada hari-hari ini kita akan berdoa supaya kebaktian-kebaktian yang akan kita mulai bersama-sama, supaya pertama pada hari-hari kebaktian minggu yang akan datang, kita dapat ikuti bersama kebaktian dalam perjamuan Tuhan yang sudah diatur. Kita ikuti, kita datang kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan. Kalau saya baca dalam firman Allah, saudara, dalam kitab Injil Lukas pasal 2, waktu Ibu Yesus dan Bapak Yesus, Maria dan Yusuf mencari Yesus, kok tidak bersama-sama dengan mereka waktu pulang dari rumah Tuhan. Lalu Yesus ditanya, bukan Yesus, lalu Ibu Yesus tanya kepada mereka di dalam ayat pasal 2 ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia,
kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ayat 46 dari Lukas pasal 2. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Jadi Tuhan ada di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka bersoal jawab dengan Yesus pada waktu mereka ada di rumah Tuhan. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jadi Yusuf dan Maria cemas mencari Yesus pada waktu itu. Apa jawab Yesus? Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Imam, saudara, kita tahu di mana-mana ada Tuhan. Di rumah kita berbakti ada Tuhan. Di gereja juga ada Tuhan. Tapi kita lihat Yesus berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Ya, dia bertanya kepada ibunya, "Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku?" Saudaraku dikasih dalam Tuhan, biar rumah Tuhan yang kita bangun dengan dana yang kita kumpulkan, kita bertuhan, kami mau kembali ke rumah Tuhan. Aku tahu di rumahku, rumah tanggaku, rumahku juga ada Tuhan. Tetapi aku ingin supaya aku bisa berbakti di rumah Tuhan. Kita berdoa bersama supaya ibadah hari besok minggu dan perjamuan Tuhan yang sudah diatur, mari kita datang ke rumah Tuhan. Karena firman Allah berkata yang saya bacakan tadi, Yesus berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Mari jemaat yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berdoa supaya bangsa negara kita Indonesia bisa kembali beribadah di tempat ibadah mereka masing-masing. Dan kita berdoa supaya ibadah akan datang, perjamuan Tuhan yang sudah diatur pada minggu yang pertama, kita dapat ikuti ibadah di rumah Tuhan, menikmati baiknya, menikmati kasihnya, menikmati kuasanya, supaya iman kita yang beberapa hari ini sepertinya terganggu dengan keadaan-keadaan yang sangat mencekam, takut virus itu kena dengan kita manusia. Tapi kalau kita percaya penuh kepada Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita masing-masing. Mari kita berbakti. Besok ada ibadah yang sudah diatur, banyaknya orang berapa. Dan besok hari Minggu juga ibadah perjamuan Tuhan sudah diatur. 2 saat atau 2 kali kebaktian. Tidak semua harus hadir karena harus jaga jarak, harus pakai masker, ya, harus suhunya harus juga diperiksa. Saudara, itu semua Tuhan sudah atur dengan baik supaya kita bisa berbakti dengan hati yang bersukacita. Kiranya firman Allah yang kita dengar sidang jemaat, biar iman kita penuh, supaya apa yang kita minta Tuhan akan berikan kepada kita, sebagai orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyi lagi ini bersama-sama. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu.
Terima kasih Tuhan, kebaikan, kebajikan, pertolongan, kasih sayang, perhatian-Mu kepada kami. Hari-hari yang kami jalani, kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Ajar kami mengucap syukur, berdoa, dan bersukacita dalam segala hal, apapun yang sedang kami alami seperti saat ini. Tetapi biarlah kami punya percaya tetap penuh, supaya kami boleh melihat apa yang Kau janjikan dalam firman Allah. Kami akan alami, baik pribadi, keluarga, maupun pekerjaan kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan di rumah tangga mereka masing-masing. Bapak rumah tangga sebagai pelayan Tuhan, memimpin ibadah rumah tangga, berkatilah mereka Tuhan, biar damai sejahtera Allah mengawali hati dan pikiran mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, dan kami percaya apa yang mereka terima hari ini menjadi bahagia mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan, setiap apa yang mereka berbuat, setelah mereka menyanyi, menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mereka melakukan sesuatu persembahan bagi Tuhan, tilik balas sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Allah berjanji, barang siapa menabur akan menuai, siapa memberi akan diberi. Itu janji Allah buat kami. Biar kami lakukan dengan hati yang penuh, dengan percaya yang penuh, supaya apa yang kami berbuat Tuhan balas sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkati setiap apa yang kami kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan sekarang sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, di hasil bumimu, hasil tanahmu, ala lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau waktu masuk, diberkati engkau waktu keluar. Terima kasih Tuhan, biarlah janji berkat yang Kau berikan buat kami akan mengiringi perjalanan kami hari-hari yang kami jalani. Berkat ini senantiasa ada bersama kami. Jauhkan mara bahaya, celaka, musibah, dan orang-orang jahat. Tutup bungkus dalam darah Yesus. Sukacita Allah bagaikan sungai terus mengalir dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah, terimalah berkat rahmat Allah Bapa, kecintaan kasih sayang Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, menyertai kita semua sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua berkata, amin.